Industri rokok di tanah air kini benar-benar ketar-ketir. Gudang garam salah satu raksasa tembakau tengah diterpa badai. Mulai dari laba yang anjlok hingga 87%, isu PHK massal yang merebak dan juga daya beli yang melemah makin menekan bisnis. Gak cukup sampai di situ saja, cukai rokok terus merangkak naik. Rokok ilegal makin merajalela, buruh menjerit, pengusaha pun sesak nafas. Pertanyaannya sederhana, apakah ini tanda bahwa industri rokok RI sudah mulai memasuki sunset industry atau sekedar ujian sementara yang harus dilewati? Nah, kita akan mengupasnya bersama dengan redaksi CNBC Indonesia, Managing Editor Muhammad Iqbal dan juga Editor Wiji Nurhayat. Saya mau ke Mas Iqbal dulu ya. Jadi gimana? Apakah memang industri rokok ini sudah sunset dan memang di lapangan juga kita lihat buruh merasakan langsung dampaknya dari PHK ini, lalu upah yang juga cenderung stagnan. Kalau dari sisi redaksi sebenarnya melihatnya seperti apa? Dan level ini bisa dibawa kemana nih sekarang? Iya, ini memang masalah yang kompleks ya. Ketika kabar videonya viral dan kemudian sudah dikonfirmasi ya, nanti mungkin Wiji bisa menjelaskan ya detailnya seperti apa. Tapi memang ini pertanda ada banyak masalah di sini. Pertama tentunya pelemahan daya beli ya. Jadi ketika daya beli melemah, orang yang biasa membeli rokok legal ya dia pasti akan pindah ke ilegal gitu. Dan bukan cuma secara online ya, sebenarnya di tempat-tempat tertentu kita bisa melihat itu gitu, tanpa cukai ataupun cukainya ternyata palsu gitu. Kemudian yang kedua juga dari sisi pekerja memang ini jadi tantangan juga ya, karena memang industri rokok itu kan sebenarnya mayoritas adalah perempuan. Dan mereka menjadi bisa dikatakan ya salah satu tulang punggung keluarga. Pekerjanya ya. Pekerjanya gitu. Jadi ketika mereka terdampak tentunya efeknya akan dirasakan oleh satu keluarga gitu. Dan bisa dibayangkan ketika yang terkena PHK kemarin, katakan bahasanya adalah pensiun dini, itu ratusan orang, tinggal dikalikan saja berapa efeknya. Dan apakah mudah gitu untuk, saya sempat membaca berita, oh ya nanti akan dikasih pelatihan skill baru gitu. Untuk nggak segampang itu kan, iya, pastinya seperti itu gitu loh. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, tapi bisa dilihat nggak apa yang terjadi saat ini memang sesuai situasi ekonomi aja, kalau misalkan nanti ekonomi sudah pulih akan kembali lagi, atau memang karena rokok ilegal lebih mudah didapat, apalagi sekarang ada rokok elektrik juga gitu kan, jadi memang peminat dari rokok legal dan juga rokok-rokok batangan ini sudah nggak ada gitu. Jadi tekanan terhadap industri rokok Indonesia saat ini cukup besar sekali ya, bukan cuma sebatas kita diserbu oleh peredaran rokok ilegal ya, tapi juga ada momen di saat peredaran vape juga mulai merajalela, kemudian ada rokok murah, itu juga menjadi pesaing utama juga gitu. Kemudian satu lagi ini juga mulai nih dampaknya multiplier efeknya ya. Kalau kita lihat laporan nih di pertengahan tahun ini, harga tembakau di tingkat petani juga turun. Jadi ini ada hubungannya nih dengan tertekannya industri rokok di Indonesia sekarang. Dan kita lihat bahwa emiten rokok ya, kan kita lihat setidaknya ada 4 lah ya, emiten rokok, dan 2 adalah yang memiliki market cap cukup besar. Kita lihat laba mereka juga tertekan gitu. Yang pemilik market cap-nya bahkan laba bersihnya juga anjloknya cukup parah. Ada satu emiten yang laba bersihnya naik dan itu tidak signifikan. Jadi ini menandakan bahwa memang industri rokok di Indonesia saat ini sedang tertekan dan kondisinya tidak baik-baik saja. Oke, tapi kenapa kalau kayak gitu cukainya masih naik terus gitu? Maksudnya kalau memang pemerintah melihatnya sudah tidak terlalu banyak peminatnya gitu kok, tapi cukainya masih dinaikin terus. Terus ada yang bilang tembakau tadi kan harganya juga udah murah gitu kan, kenapa cukainya jadi makin mahal? Ya kalau menurut saya lebih ke arah, ini balik lagi ke kreativitas ya. Kreativitas untuk mencari pendapatan negara gitu. Karena memang paling gampang itu memang naikkan cukai. Itu rumus yang paling gampang. Padahal kita lupa bahwa cukai itu kan tujuannya untuk membatasi orang untuk tidak mengkonsumsi. Betul. Mungkin makanya kita pernah dengar isu bagaimana dengan cukai minuman berpemanis misalkan. Karena diabetes kita makin banyak gitu kan. Efeknya orang pada sakit gula dan di mana-mana gitu. Dan beban BPJS juga semakin meningkat gitu. Sama, cukai rokok kan juga sebenarnya fungsinya itu. Tapi ketika dia diandalkan menjadi sumber penerimaan, menurut saya ya paling gampang tiap tahun naikin aja. Dan kita nggak tahu Menteri Keuangan yang baru mungkin Mas Purbaya apakah akan melihat ini gitu. Udahlah, memang dari sisi pajak berat, penerimaan negara bukan pajak berat, ya udah cukai aja deh kita naikin lagi gitu. Yang beralkohol maupun rokok gitu ya. Mudah-mudahan sih
kita nggak tahu ya Iya, apa iya. keputusan seperti apa. Keputusannya. Tapi kan artinya ya, kalau kita lihat dari sisi negatifnya gitu ya, dengan adanya penerapan cukai, bagusnya adalah meminimalisir rokok, Iya. alkohol seperti itu. Tapi di satu sisi artinya menghidupkan pasar gelap jadinya Iya. gitu loh. Jadi ya yang barang-barang ilegal akan Illegal lebih yang mudah akan masuk tumbuh, ya, gitu. betul, Heeh. betul. Dan ini juga harus menjadi perhatian ya, harus menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana nanti keputusan apapun keputusan pemerintah ini sedang ditunggu nih oleh para pelaku usaha dan juga tentu saja buruh ya, karena buruh kan pasti ketika dampaknya cukup besar kepada mereka, akhirnya mereka juga kena dampak cukup besar gitu. Jadi ini yang ditunggu, apakah pemerintah nanti tahun depan akan menaikkan cukai atau tidak. Tapi kalau ngomongin barang ilegal ya, nggak cuma rokok ya, baju ya, tas ya, sepatu, semua problemnya sama. Artinya kan apa? Border kita memang tidak sekuat itu gitu Iya. loh. Mau apapun regulasinya yang udah dibuat, border kita untuk barang apapun masih bisa lolos. Betul. Salahnya di mana? Ya tentunya dari sisi penegakan hukum, kemudian dari sisi masyarakat juga sih. Jadi dilemanya gini, ketika tadi saya juga sempat berbincang gitu ya dengan salah satu kerabat saya, dia bilang sangat mudah kan untuk mendapatkan rokok yang tadi ya, 8.000 gitu. Iya. 8.000 rupiah bisa dapat 10 batang. Kan orang kita yang penting ngudut, yang penting rokok Yang gitu penting kan. ngasep. Yang penting ngasep gitu kan. Padahal itu dia nggak peduli bahwa ini kita ternyata nggak berkontribusi nih ke negara. Mindset itu juga nggak ada gitu. Karena bagi mereka ya udah, saya sanggupnya beli yang ini, saya nggak sanggup beli yang belasan Mahal, ribu bahkan ya. puluhan ribu gitu loh. Iya. Jadi memang dari sisi masyarakatnya juga nggak terbangun tuh bahwa kalau kita rokok yang legal ini kita nyumbang juga loh sebenarnya untuk penerimaan negara. Tapi kayaknya berpikirnya Nggak mungkin berpikiran ke sana gitu nggak akan lah. sampai Iya, ke sana iya, sih iya. memang gitu loh. Itu memang PR kita sih emang. Malah ada juga kita kalau belanja, aduh makin tinggi nih pajaknya. Ada juga sekarang malah ngeluh Iya, kan betul. Iya, gitu. iya. Belum tentu ada pemikiran mau bantu negara. Oke, kita akan ulas lebih jauh lagi bagaimana nasib dari gudang garam. Apakah gudang garam masih bisa maju atau sudah tidak lagi seperti lagunya ya, Gudang Garam Jaya, Gudang Garam Jaya, Gudang Garam Jaya.